Smile, swing, sister, sadistic, surprise, sadistic. Snoop Dogg. Smoke weed every day. What's up in it? What it is? Smoke weed every day. Yeah, yeah, yeah. Apa sih layanan dasar itu? Layanan dasar bimbingan dan konseling adalah proses pemberian bantuan kepada seluruh peserta didik, siswa atau konseli, melalui kegiatan yang terstruktur, sistematis, dan disajikan secara klasikal atau di kelas atau kelompok. So guys, kita udah dengerin tadi pengertian layanan dasar. Sekarang fungsi dari layanan dasar. Secara umum, layanan dasar BK memiliki fungsi-fungsi utama dalam konteks perkembangan siswa, yaitu 1. Fungsi pemahaman 2. Fungsi pengembangan 3. Fungsi pencegahan 4. Fungsi penyesuaian. Berikut adalah beberapa layanan dan strategi bimbingan dan konseling. Strategi bimbingan dan konseling meliputi bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, kolaborasi, kerjasama dengan orang tua, penggunaan media, dan asesmen kebutuhan. Sedangkan layanan bimbingan dan konseling meliputi layanan orientasi, layanan informasi, layanan bimbingan kelompok, layanan penempatan, dan penyaluran. Kemudian, apa aja sih bidang bimbingan layanan dasar? 1. Bidang pribadi, membantu siswa mengenal dan menerima diri sendiri. 2. Bidang belajar, membantu siswa agar memiliki keterampilan belajar efektif. 3. Bidang sosial, membantu siswa berinteraksi dengan teman, guru, dan lingkungan dengan baik. 4. Bidang karir, membantu siswa mengenali minat dan bakat untuk merencanakan masa depan. Bidang pribadi, topik-topik yang berkaitan dengan pemahaman diri, sikap, nilai-nilai, dan kematangan emosi. Contoh topik, pengembangan konsep diri yang positif. Bidang sosial, topik-topik yang berfokus pada hubungan interpersonal, komunikasi, dan penyesuaian sosial. Contoh topik, keterampilan komunikasi efektif dan asertif, bidang belajar atau akademik. Topik-topik yang mendukung efektivitas dan keberhasilan peserta didik dalam proses belajar. Contoh topik, cara belajar efektif dan efisien. Bidang karir, topik-topik yang membantu peserta didik merencanakan dan mempersiapkan diri untuk masa depan karir dan pendidikan lanjutan. Contoh topik, pengenalan berbagai jenis pekerjaan dunia kerja. Nice. Layanan responsif. Layanan responsif adalah pendekatan bimbingan yang memahami dan merespons kebutuhan individu secara holistik. Fungsi layanan responsif: membantu individu mengembangkan keterampilan, menghadapi tantangan, dan mencapai tujuan. Strategi layanan responsif: mendengarkan aktif, mengidentifikasi kebutuhan, membangun hubungan, menyediakan informasi, mengembangkan keterampilan. Topik-topik yang dibahas: perkembangan diri, pendidikan dan karir, hubungan interpersonal, kesehatan dan kesejahteraan, masalah dan tantangan. Bimbingan layanan responsif: 1. Bimbingan akademik, 2. Bimbingan karir, 3. Bimbingan pribadi, 4. Bimbingan sosial, 5. Bimbingan krisis.
Layanan perencanaan individu adalah layanan bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan rencana pribadi, sosial, belajar, dan karirnya secara realistis dan bertanggung jawab. Satu, fungsi pemahaman, membantu siswa memahami potensi, minat, dan nilai-nilai pribadinya. 2. Fungsi pengarahan, membantu siswa menentukan arah dan tujuan hidup, terutama dalam pendidikan dan karir. 3. Fungsi pengembangan, mendorong siswa mengembangkan kemampuan pengambilan keputusan dan perencanaan masa depan. 4. Fungsi pencegahan, menghindarkan siswa dari pilihan atau keputusan yang salah tentang masa depan. 5. Fungsi pemeliharaan dan penyesuaian, membantu siswa tetap konsisten dan menyesuaikan rencana jika ada perubahan kondisi. Satu, konseling individual, membantu siswa secara pribadi menyusun rencana hidupnya. 2. Bimbingan kelompok, membantu kelompok siswa merancang rencana belajar atau karir bersama. 3. Penyajian informasi, memberikan informasi tentang pendidikan, jurusan, kegiatan, atau pekerjaan sesuai potensi dan minat. 4. Penempatan dan penyaluran, membantu siswa memilih jurusan, kegiatan, atau pekerjaan sesuai potensi dan minat. 5. Penyusunan portofolio pribadi, siswa menyusun data diri, prestasi, dan tujuan sebagai panduan pengembangan diri. 6. Tes bakat dan minat, membantu siswa mengenali kemampuan serta bidang yang sesuai untuk direncanakan. 1. Pribadi, merencanakan pengembangan diri dan kepribadian positif. 2. Sosial, merencanakan hubungan sosial yang sehat dengan lingkungan. 3. Belajar, merencanakan strategi belajar dan tujuan akademik. 4. Karir, merencanakan pendidikan lanjutan dan pilihan pekerjaan sesuai minat dan kemampuan. 1. Mengenal potensi, minat, bakat, dan kepribadian diri. 2. Menetapkan cita-cita dan tujuan hidup. 3. Perencanaan jurusan sekolah atau kuliah. 4. Perencanaan karir dan pekerjaan masa depan. 5. Strategi mencapai tujuan hidup dan karir. 6. Pengambilan keputusan yang tepat. 7. Menyusun portofolio pribadi atau rencana pengembangan diri. 8. Menghadapi perubahan dan tantangan hidup. Oh my God! Wow! Dukungan sistem. Dukungan sistem adalah segala kegiatan atau layanan yang mendukung terlaksananya program bimbingan dan konseling secara efektif dan efisien. Fungsi dukungan sistem. 1. Fungsi pengembangan. 2. Fungsi pemeliharaan dan penguatan. 3. Fungsi koordinasi dan kerjasama. 4. Fungsi administrasi dan manajemen. 5. Fungsi peningkatan profesionalisme konselor. Utama dalam dukungan sistem. 1. Strategi koordinasi dan kolaborasi. 2. Strategi pengembangan profesional konselor. 3. Strategi pengelolaan dan administrasi BK. 4. Strategi pemanfaatan sumber daya sekolah. 5. Strategi evaluasi dan pengembangan program. Bidang bimbingan dukungan sistem adalah kegiatan pendukung yang bertujuan memperlancar, memperkuat, dan mengefektifkan pelaksanaan seluruh layanan. Dalam dukungan sistem, membahas segala hal yang mendukung, memperkuat, dan memfasilitasi pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling agar seluruh bidang bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karir dapat berjalan secara efektif.